Hai, saya Ria. Saya akan mengajak kalian menggambar Bapak Presiden kita saat ini, yaitu Bapak Joko Widodo. Selain itu, saya akan menceritakan biografi beliau ya. Bapak Joko Widodo lahir pada 21 Juni 1961. Beliau berasal dari keluarga sederhana, bahkan rumahnya pernah digusur sebanyak 3 kali ketika dia masih kecil. Tetapi ia mampu menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Setelah lulus, beliau menekuni profesinya sebagai pengusaha mebel. Karir politiknya dimulai dengan menjadi wali kota Surakarta pada tahun 2005. Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah kota Surakarta menjadi kota pariwisata, kota budaya, dan kota batik. Pada tanggal 20 September 2012, Bapak Jokowi berhasil memenangi Pilkada Jakarta 2012. Kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang muda dan bersih, meskipun umurnya sudah lebih dari 50 tahun. Semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya terus melambung dan menjadi sorotan media. Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum presiden Indonesia 2014. Ditambah lagi, hasil survei menunjukkan nama Bapak Jokowi terus unggul. Pada awalnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa ia tidak akan mengumumkan calon presiden dari PDIP sampai setelah pemilihan umum legislatif 9 April 2014. Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Bapak Jokowi menerima mandat dari Ibu Mega untuk maju sebagai calon presiden 3 minggu sebelum pemilihan umum legislatif dan 2 hari sebelum kampanye. Sekarang saya akan menceritakan bagaimana masa kecil dan keluarga beliau ya. Bapak Jokowi lahir dari pasangan Bapak Wijiatno Notomiharjo dan Ibu Sujiatmi. Ia merupakan anak sulung dari putra satu-satunya dari 4 bersaudara. Ia memiliki 3 orang adik perempuan bernama Iit Sriyantini, Idayati, dan Titik Relawati. Ia sebenarnya memiliki seorang adik laki-laki bernama Joko Lukito, tetapi meninggal saat persalinan. Sebelum berganti nama, Bapak Joko Widodo memiliki nama kecil Mulyono. Ayahnya berasal dari Karanganyar, sementara kakek dan neneknya berasal dari sebuah desa di Boyolali. Pendidikannya diawali dengan masuk SD Negeri 112 Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah. Dengan kesulitan hidup yang dia alami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan sehari-hari. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai bekerja sebagai penggergaji di umur 12 tahun. Bapak Jokowi kecil telah mengalami penggusuran rumah sebanyak 3 kali. Penggusuran yang dialaminya sebanyak 3 kali pada masa kecil mempengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi wali kota Surakarta saat harus menertibkan pemukiman warga. Setelah lulus SD, ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta. Ketika ia lulus SMP, ia sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta, namun gagal, sehingga pada akhirnya ia masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta. Bapak Jokowi menikah dengan Ibu Iriana di Surakarta pada 24 Desember 1986 dan memiliki 3 orang anak, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang lahir pada tahun 1987, Kahiyang Ayu yang lahir pada 1991, dan Kaisang Pangarep yang lahir pada 1994. Dengan kemampuan akademis yang Bapak Jokowi miliki, beliau diterima di jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan UGM. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya.
Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan judul skripsi studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kodia, Surakarta. Selain kuliah, ia juga tercatat aktif sebagai anggota Mapala Silvagama. Setelah lulus pada 1985, ia bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh dan ditempatkan di area hutan pinus merkusi di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Namun, ia merasa tidak betah dan pulang menyusul istrinya yang sedang hamil 7 bulan. Ia bertekad berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik pamannya, yaitu Bapak Miono, di bawah bendera CV Roda Jati. Pada tahun 1988, ia memberanikan diri membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu yang diambil dari nama anak pertamanya. Usahanya sempat berjaya dan juga naik turun karena tertipu pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Namun, pada tahun 1990, ia bangkit kembali dengan pinjaman modal 30 juta rupiah dari ibunya. Usaha ini membawanya bertemu dengan Misi Romaknan yang akhirnya memberinya panggilan yang populer hingga kini, yaitu Jokowi. Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat untuk penghuninya, yaitu daerah Surakarta. Sekarang saya akan menceritakan bagaimana kiprah politik beliau. Pada Pilkada Kota Solo pada tahun 2005, Bapak Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa untuk maju sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara terbesar, yaitu 36,62%. Setelah terpilih dengan berbagai pengalaman pada masa muda, ia mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk penataannya dan menghadapi berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas dalam dan luar negeri. Salah satunya adalah kemampuan komunikasi politik Jokowi yang berbeda dengan kebanyakan gaya komunikasi politik pemimpin lain pada masa itu, yang menjadi kajian riset mahasiswa pasca sarjana Universitas Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, bus batik Solo Trans diperkenalkan. Berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan. Dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. Selain itu, Bapak Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang memanusiakan manusia. Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010 beliau terpilih lagi sebagai wali kota Surakarta dengan suara melebihi 90%. Kemudian pada tahun 2012 ia dicalonkan oleh PDIP sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Pada September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI baru untuk masa bakti 2012 hingga 2017, menggantikan Bapak Fauzi Bowo dan Prijanto. Kebijakan Bapak Joko Widodo selama menjabat Gubernur DKI Jakarta banyak yang bersifat populis seperti Kampung Deret, Kartu Jakarta Sehat, dan Kartu Jakarta Pintar. Namun beberapa juga mendatangkan keberatan masyarakat seperti dalam perbaikan saluran air, permajaan bus kecil, dan sterilisasi jalur busway. Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Bapak Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis seperti yang ditunjukkan melalui program belusukan untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung.
Akibatnya Bapak Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya, sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden. Selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDIP harus disetujui oleh Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri. Dan ia menegaskan baru akan menentukan calon setelah pemilihan umum legislatif pada bulan April. Namun pada tanggal 14 Maret 2014 akhirnya Ibu Mega menulis langsung surat mandat kepada Bapak Jokowi untuk menjadi calon presiden. Dan Bapak Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Mei 2014, Bapak Jokowi mengumumkan bahwa Bapak Yusuf Kala akan menjadi calon wakil presidennya. Bapak Jokowi memulai masa kepresidenannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Upaya ini oleh partai oposisi dianggap untuk meredam sementara kenaikan harga BBM. Bapak Jokowi dikritik karena meluncurkan program yang tidak memiliki payung hukum dan melanggar tertib anggaran. Namun hal ini dibantah oleh Bapak Yusuf Kala dengan argumen bahwa program kartu tersebut sebenarnya kelanjutan dari program yang sudah ada sehingga anggarannya pun mengikuti program tersebut. Bapak Jokowi memberikan perhatian khusus bagi Papua, terlihat dari frekuensi kunjungan yang terhitung sangat sering dibanding presiden sebelumnya, dan banyaknya pembangunan infrastruktur di Papua, diantaranya adalah pembangunan pasar tradisional dan jalan lintas Papua. Banyak bandara perintis dibangun untuk dibenahi sehingga terlihat lebih baik dan kapasitasnya lebih besar. Ia juga menerbitkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada 11 Desember 2017. Pada pemilihan presiden pada tahun 2019, Bapak Jokowi dicalonkan kembali untuk menjadi calon presiden. Nah, beliau disandingkan dengan Bapak Ma'ruf Amin. Dan beliau memenangkan pemilihan presiden tersebut. Jadi Bapak Jokowi menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Bapak Jokowi ini beragama Islam. Beliau naik haji pada tahun 2003. Namun ada beberapa yang mempertanyakan tentang keislaman Bapak Jokowi. Nah, setelah mendengar hal tersebut, Bapak Jokowi menyatakan bahwa beliau merupakan bagian dari Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang hidup berketurunan dan berkarya di negara Republik Indonesia yang memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945. Beliau juga pernah menyatakan seperti ini. Saya sebagai seorang presiden juga harus punya ideologi jelas. Apa itu? Berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Ideologi kita sama, Pancasila, tetapi cara penerapannya berbeda. Ada yang lewat gerakan perubahan, restorasi Indonesia, ada yang lewat cara lain. Seorang pemimpin baik di kota, kabupaten, gubernur, provinsi, tingkat nasional, memimpin itu harus punya ideologi. Harus ada ideologinya. Tanpa itu kita tidak punya arah. Pak Jokowi juga berhasil mendapatkan berbagai penghargaan. Di antaranya beliau merupakan salah satu dari 10 tokoh 2008 yang dimuat dalam majalah Tempo. Selain itu, beliau juga mendapat penghargaan internasional dari Kemitraan Pemerintahan Lokal Demokratis Asia Tenggara atas keberhasilan Solo melakukan relokasi yang manusiawi dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
Pada 12 Agustus 2011, beliau juga mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala daerah yang mengabdikan diri kepada rakyat. Bintang Jasa Utama ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil. Pada Januari 2013, Bapak Jokowi dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia atas keberhasilannya dalam memimpin Surakarta sebagai kota seni dan budaya, kota paling bersih dari korupsi, serta kota yang paling baik penataannya. Oleh KPK, dia diberi penghargaan atas keberaniannya melaporkan berbagai barang gratifikasi yang diterima. Atas kemampuannya mensosialisasikan program-program pemerintah sehingga mendapat dukungan masyarakat banyak, ia diganjar sebagai Marketer of the Year 2012 oleh Marketplace Conference 2013. Nah, itulah biografi tentang Bapak Joko Widodo. Saya kagum dengan beliau karena perjuangan beliau dari kecil hingga dewasa luar biasa sekali ya, sangat menginspirasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jokowi karena sudah menjadi pemimpin yang baik di Indonesia ini. Semoga Indonesia tambah baik lagi ke depannya. Saya juga sampaikan terima kasih kepada kalian karena sudah menemani saya menggambar dan selalu mendukung saya dalam berkarya. Terima kasih untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.